Selamat sore bersama Rumah Barito. Sore ini saya Uki Sunarji, host Anda. Kita akan berbincang dengan Pak Hisyam Fahri ya. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus founder Tarot Nusantara yang akan mengadakan kelasnya hari Sabtu nanti jam 19.30 sampai 21.30 tanggal 13 November. Sebentar kita tunggu Pak Hisyam. Iya, Kelempar ya Pak akhir ya. kelempar nih, nggak tahu ini. Iya, Alam iya. semesta mengeluarkan saya dulu. Nah, karena mau ngomongin refleksi semesta ya Pak ya. Enje, enje. Gimana Pak Sehat? kabarnya sore ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pangestuni alhamdulillah. pun. Ya, ya, sama. Ini pertama kali Mudah-mudahan, kita live ya. ya betul Pak. Ya, Enje. mudah-mudahan lancar semuanya. Banyak teman-teman yang join ya Pak. Amin, amin, Nah, amin. saya tadi sudah mulai buka. Saya Uki Mm-mm. Sunarji dari Rumah Oh, Barito enje. Wah, akan sudah. berbincang sore ini dengan Pak Hisyam Fahri. Pak Hisyam Fahri adalah psikolog ya, psikolog sekaligus founder dari Tarot Nusantara Ya. yang sudah kondang ya, yang sudah kondang di mana-mana orang banyak kenal sudah. Nah, kali ini ingin berkolaborasi dengan Rumah Barito. Dan kita akan membahas tentang apa sore ini, yaitu tentang refleksi semesta pada manusia sebagai metafora diri ya Pak ya. Wah. Apa itu Pak? Coba Pak, coba dijelaskan Wah, ini Mbak Uki ngasih PR buat saya ini. Wah, ini Pak. Kan dibilang udah berat. ahlinya, Wah. pakar Pak, pakar. Udah. Kan pasti. Iya. Ya, tetapi bagaimanapun juga kepercayaan itu tidak akan mungkin saya abaikan lah, kira-kira begitu. Jadi Alhamdulillah. kalau misalnya saya mendapatkan satu poin tentang alam semesta, ya sebetulnya itu eh, karena itu sangat luas ya, akan saya coba perkecil ya. Jadi Ya. kemarin itu saya buka-buka di YouTube atau di ini ya, saya menemukan ada seorang yang namanya Pierre France ya. Jadi itu dia dari Jerman. Dia bilang begini, apa yang telah kita miliki di alam semesta kita. Apa yang kita miliki di alam pikiran kita sendiri, di pikiran kita sendiri, itu bisa kita temui di alam nyata. Atau kalau dalam teori law attraction ya, teori daya tarik menarik Tertarikan. itu ya, saya buka jadi satu judul misalnya dari Michael Lelauser ya. Jadi kita sama-sama tahu deh bahwa definisi hukum ketertarikan ya, itu adalah bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, dengan energi, dengan empus, dengan macam-macam lah, itu bisa menjadi nyata. Oke. Nah, apa hubungannya ini dengan alam semesta? Wah, alam semesta ini kan tidak dispesifikasikan menjadi satu bagian tersendiri, tapi dia menjadi bagian secara universal. Ya. Jadi kalau misalnya apa yang ada dalam pikiran kita bisa menjadi nyata, itu artinya kan apa yang ada dalam pikiran kita itu terkoneksi dengan alam semesta, dan alam semesta pasti akan memberikan apa yang kita pikirkan. Wah, itu. Ya. Alam semesta tidak akan melihat apakah yang kita pikirkan itu negatif atau positif. Ketika misalnya kita memikirkan sesuatu yang positif, ya, diepus dengan energi, diepus dengan dorongan, diepus dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam pikiran kita, maka apa yang ada dalam pikiran kita bisa menjadi nyata. Demikian dengan pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita menjadi negatif, maka negatif itulah yang akan kita terima. Karena ada hukum ketertarikan. Itu kalau definisi luar. Ya. Nah, kemudian apa sih yang nggak ada di alam semesta? Dalam keterhubungan dengan kehidupan kita, semuanya ada. Ada Tinggal semua. kita minta saja. Ya. Tinggal kita minta, tinggal kita mohon, baik itu disadari maupun tidak disadari. Baik disadari maupun tidak disadari. Apa yang dimaksud dengan kita sadari? Ketika kita sedang berdoa saja, misalnya kita berdoa, ya Allah Tuhan, dan kita berdoa dengan sesuatu tujuan kita, dan itu disesuaikan dengan frekuensi yang sama dengan keterhubungan kita dengan alam semesta, maka doa kita pasti diijabah, pasti dikabulkan. Pasti.
Pasti. Nah, kenapa itu pasti? Karena ada hukum ketertarikan tadi, ada hukum lawan tadi. Ketika energi itu kita oppose dan sebagainya, maka dia akan menjadi nyata. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang kita pikirkan yang tidak kita pikirkan, tidak kita inginkan, atau itu menjadi negatif? Misalnya saja kita sedang mendapatkan masalah. Apa saja masalah? Masalah keluarga, pekerjaan, apa pokoknya dibuat stres. Efek secara psikologis itu kan adalah sedih gitu ya, putus cinta, macam-macam sedih. Ketika tanpa kita sadari sedih itu diepus saja. Wah saya sedih, wah saya sedih. Diturutin ya, Pak ya. Diturutin, dibiarkan, tidak dilawan dan sebagainya, maka sedih yang kita alami dia akan menjadi sedih terus. Nah, artinya apa? Dari hukum ketertarikan ini yang ada dalam pikiran kita adalah tergantung dari bagaimana kita. Apakah kita mengakui bahwa kita ini keras kepala? Apakah kita ini termasuk tipe orang yang pemarah? Senang menderita ya Pak? Menderita dan seterusnya. Tergantung dari bagaimana refleksi kita. Pertanyaan adalah, Pak, apakah sifat marah yang kita miliki, sifat pemarah yang kita miliki itu adalah baik? Kalau kita bicara tentang sifat, semua orang pasti punya nilai marah. Setiap orang pasti punya emosi marah. Cuma persoalannya kalau emosi marah itu tidak di manajemen secara baik, maka dia akan tidak menjadi baik. Kenapa? Karena sifatnya akan menjadi marah-marah gitu. Ya. Demikian juga dengan orang yang merasa, bukan selain lagi, orangnya baik banget. Loh, baik itu kan penyabar itu kan baik, Pak, kalau sifat orang penyabar. Baik. Tetapi kalau penyabar itu diepus dengan energi, dibiarkan menjadi seorang penyabar, maka dia tidak akan menjadi lebih baik. Nah, fungsi-fungsi ketidaksadaran inilah sebetulnya, maka muncullah banyak teori-teori yang mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang alam semesta, apa sih yang tidak kita inginkan? Apa sih yang tidak ada? Kalau kita memohon kepada Tuhan dengan tingkat kesadaran, kemudian Tuhan atau alam semesta memberikan apa yang kita pikirkan, itu berarti kita satu frekuensi. Bagaimana kalau misalnya kita menginginkan sesuatu kepada alam semesta, kemudian doa-doa dalam bentuk doa-doa, terus semua doa-doa kita tidak dikabulkan? Saya ingin bahagia, Pak, tapi kok nggak bisa ya? Saya kepengen sukses, tapi kok nggak bisa ya? Atau saya kepengen sehat, tapi kok sakit-sakitan terus ya? Berarti ada yang salah dalam hal ini. Nah, dalam konteks kesalahan inilah maka pikiran sadar dengan pikiran sadar terprofek dengan sesuatu problem. Itu sama saja halnya misalnya ketika kita berpikir secara logis tanpa kita melibatkan pikiran bawah sadar, impossible akan terjadi. Kenapa ada bawah sadar? Bawah sadar itu adalah rasa. Rasa itulah yang paling dekat dengan komunikasi kita dengan alam semesta. Ya. Sama halnya misalnya saya punya problem, Pak. Saya punya problem. Apa problemnya? Pasangan saya. Wow. Pasangan saya. Wah, saya kalau ketemu dia tuh ribut saja, Pak. Maunya berantem. Saya mau pisah, Pak. Saya mau cerai, Pak. Nanti dulu saya pikir. Ketika kamu dulu beberapa tahun yang lalu memutuskan pasangan itu ingin seorang itu menjadi pasangan kamu, apa yang ada dalam pikiran kamu? Apakah kamu berpikir? Apakah menggunakan rasa kamu? Oh ya, saya kan dulu waktu saya melihat pasangan saya itu wah hebat, orang pejabat, kaya apa, sehingga kalau saya menjadi pasangannya dia, wah hidup saya akan sejahtera, hidup saya akan ideal lah gitu ya. Ideal dan sebagainya. Itu artinya apa? Ketika dia sedang memutuskan untuk sebuah keputusan atas pasangannya, dia sedang berpikir. Tanpa disadari, dia mengabaikan pikiran bawah sadar. Nah, kalau dia mengabaikan rasa tadi, akibatnya apa? Setiap masalah dalam tanda petik ya, yang menganggap dirinya punya masalah, pasti 90% bahkan lebih selalu menganggap bahwa saya kemarin salah memilih. Maka saya punya persoalan. Kalau hari ini saya sedang berkonflik dengan seseorang, karena kemarin saya salah memilih dia. Nah, ketika kita salah memilih dia, itu adalah sebuah jurang ketika kita tidak memahami sebetulnya ada apa dengan diri kita, siapa kita, dan seterusnya. Dan ketika bicara tentang siapa kita, ada apa dengan kita, maka
cara-cara alam semesta lah yang akan menjawabnya. Ya, gitu ceritanya. Ya. Menarik sekali. Saya setuju sih Pak. Jadi apapun yang kita alami ya Pak ya. Apapun yang kita alami itu kan sebenarnya refleksi dari apa yang kita butuhkan ya Pak ya. Setuju nggak Ya. Pak? Ya, setuju. Nah, betul. Kalau kita menyadari apapun yang kita alami, otomatis kita akan berusaha introspeksi ya. Yes. Kita introspeksi, lalu kita berkaca apa sih dalam diri saya ini yang kurang gitu ya. Apa yang ada di dalam diri saya yang kurang. Lalu kita keyakinan, tadi Pak Hisham kan bilang soal kita mesti yakin, percaya bahwa pasti ada itu, semua yang kita butuhkan itu ada gitu ya. Nah, peran keyakinan di situ sangat besar berarti ya Pak ya. Bahwa saat kita mengharapkan sesuatu atau menginginkan sesuatu yang baik, ya kita mesti yakin bahwa kita bisa mendapatkannya gitu loh. Dengan resiko, ada resiko-resiko ya Pak di situ ya. Resiko bahwa kita harus hadapi sesuatu nih. Saya mesti hadapi sesuatu nih untuk ngatasin masalah saya. Yaitu melihat apa? Kekurangan diri saya. Bener nggak Pak? Iya, kalau dia menyadari. Apakah seorang akan menyadari ketika dia sedang menghadapi masalah? Itu perlu kita investigasi. Belum tentu ya. Belum tentu. Semuanya tuh melihat ketika kita sedang punya masalah. Apakah dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekitar kita? Ya, kalau dia menyadari bahwa sebetulnya apapun akibat dari yang kita alami sekarang, ya, tanpa kita sadari sebetulnya kita punya kontribusi besar loh menciptakan masalah itu. Mari kita lihat orang-orang, teman-teman. Saya ketika ada klien-klien datang ke saya, ke biro saya, ke biro psikologi saya dan sebagainya, dia ingin mengatakan bahwa Pak, saya itu stres. Itu gara-gara dia, Pak. Dia tuh yang Pak, dia pokoknya dia itu jelek banget ya. Tanpa ada bagus-bagusnya ya. Gak ada bagus-bagusnya. Itulah gara-gara dia saya begini, gara-gara dia begini. Jadi orang lain yang disalah-salahkan. Tapi sebetulnya kita punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu. Nah, sekarang saya bilang, kamu maunya apa? Saya maunya bahagia, Pak. Kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin sehat, langkah pertama yang harus kamu aja adalah rubah cara pandangmu. Kenali dirimu bahwa siapa. Rubah. Kalau kamu ingin sukses, bagaimana kamu ingin sukses kalau kamu tidak ingin merubah nasib kamu? Bagaimana kamu ingin merubah nasib kamu kalau tidak kamu merubah cara berpikir kamu? Ya. Bagaimana kamu harus sehat, bisa bahagia, bisa oke, kalau kamu tidak bisa merubah cara berpikir kamu? Persoalannya adalah kita tidak mengerti siapa kita. Nah, ketika kita punya keterhubungan dengan alam semesta, ketika punya hubungan dengan segala macam, maka muncullah teori-teori tentang kalau di psikologi itu kan untuk melihat siapakah itu kan ada dua alat tesnya, inventory dengan grafis. Kalau inventory oke lah, itu alat yang bekerja. Tapi kalau yang grafis itu adalah stimulus-stimulus. Bagaimana kita melihat tanda-tanda alam, tanda-tanda di sekitar kita itu untuk melihat, oke, kalau memang demikian, hati saya itu kok sepertinya nggak srek ya sama kamu. Kalau begitu, kalau saya nggak srek, saya harus jujur sama diri saya. Kalau saya nggak srek sama diri kamu, karena memang hati saya kok rasanya nggak enak. Ya nggak usah diteruskan, dan seterusnya. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ya, sesungguhnya kita sedang menafikan perasaan kita sendiri bahwa sebetulnya perasaan kita jujur. Ketika misalnya ada orang menginginkan bahwa saya nyesel deh Pak, kenapa harus begini? Ya karena kamu ketika mengambil keputusan tidak merefleksikan bahwa sebetulnya alam semesta itu tuh memberikan tanda-tanda, untuk memberikan simbol-simbol sehingga kamu bisa memaknainya bahwa sesuatu itu tidak baik atau baik. Jadi mengabaikan ya Pak, mengabaikan ya. Iya, bagaimana sekarang sebuah keputusan itu tidak saja dipikir secara logis, tapi juga harus menggunakan rasa. Nah, untuk merefleksikan itu semuanya, maka muncullah teori-teori, ada ilmu semiotika, ilmu simbol dan tanda, atau kalau dalam psikologi itu ilmu grafis. Ada teori-teori Baum, HTTP, orang tulis gambar, bahkan grafologi, ilmu grafologi itu adalah bagian dari tanda-tanda stimulasi dari apa yang terjadi sama diri kita, karena dia menstimulasi gitu. Ya. Sehingga muncullah teori-teori semiotika, kan teori simbol dan tanda. Nah, kalau udah bicara tentang simbol dan tanda, wah itu luas sekali.
baik semiotika yang berbasis internasional secara universal maupun semiotika yang berbasis tradisi atau local wisdom. Ya. Nah, kalau udah bicara masalah simbol-simbol tanda alam semesta dengan pendekatan semiotika, apalagi dikaitkan dengan psikologi transpersonal, maka akan menjadi luas. Itu yang kita akan bahas gitu. Ya. Di kelas ya. Di kelas ya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya adalah intinya kesadaran juga punya andil dalam kehidupan ya Pak ya, katanya Mbak. Bukan saja kesadaran, ke bawah sadar pun juga kita punya kontribusi besar. Karena kan ya Terutama. tidak hanya kesadaran, ya karena fungsi otak itu kan ada sadar dengan bawah sadar. Yang dominan justru bawah Otak, sadar. ya. Gitu, Pak. Ya, otak sadar itu kan kecil. Apa sih fungsinya otak sadar? Ketika kita menimbang, ketika kita sedang berpikir, ketika kita sedang menganalisa, itu otak kita itu sedang bekerja menganalisa. Bekerja. Dan itu adalah bagian kecil dari otak kita. Sementara di bawahnya hampir 80%, 50% itu adalah pikiran bawah sadar. Apa fungsinya pikiran bawah sadar? Keyakinan, persepsi, belief, kemudian memori jangka panjang, mimpi, karakter, Pengalaman ego kita ya, itu Pak. adalah fungsi kita. Nah, hebatnya walaupun dia dalam pikiran bawah sadar kita, belief kita, dia menentukan hidup kita ke depan. Karena apa? Karena satu fungsi dari pikiran bawah sadar itu adalah namanya keyakinan. Kalau saya nggak yakin saja, bisa Gimana nggak? dapatnya? Bisa. Bagaimana Gimana dapatnya? dapat? Nah, keyakinan itulah yang kita pahami bahwa segala sesuatu kalau kita yakin atas diri saya, maka seperti yang tadi teori apa yang kita pikirkan di dalam apa yang kita pikirkan di alam semesta itu akan bisa menjadi nyata karena saya yakin. Dan 88% teori Erikson, kalau kita yakin, maka keyakinan itu akan bisa menjadi Kenyataan. Nah, Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira nanti yang diajarkan apa ya di kelas ya tadi ya kita sudah bahas sedikit ya Pak ya, dibuka sedikit ya. Terus apalagi Pak yang diajarkan nanti di kelas Pak? Jadi kalau memang bahwa kita itu terkoneksi ya, terhubung dengan semiotika, simbol-simbol. Bagaimana kita bisa memaknai ketika alam semesta itu bercerita, bergerak, ada seterusnya. Nah, itu hanya bisa melalui dengan kita sebut dengan semiotika. Nah, semiotika itu banyak sekali lagi. Banyak banget. Baik yang kalau misalnya apa sih contohnya semiotika? Misalnya ilmu-ilmu grafologi misalnya. Grafologi misalnya, atau ilmu-ilmu feng shui misalnya, atau ilmu-ilmu horoskop gitu ya. Itu misalnya bintang Gemini, Taurus itu kan ada sebuah simulasi bahwa kalau bulan ya, dan itu adalah simbol. Nah, ketika simbol itu diyakini bahwa kalau Gemini karakternya ini, Pisces ini begini, Aquarius ini begini, itu menjadi sebuah tool ya, sekali lagi sebuah tool untuk bisa mengetahui siapa dia, walaupun secara psikologis itu adalah bukan bagian psikologi, tapi metode-metode itu bisa kita jadikan sebagai sarana konseling. Atau yang paling tidak yang lagi itu adalah internasional, tapi tarot misalnya. Atau dalam bisa simbol-simbol semiotik yang kedaerahan apa saja, bisa banyak. Misalnya kalau di Jawa, karena saya di Jogja, misalnya bertarjemu ada makna, neton, paukon, primbon, ya bahkan kita cerita nenek moyang kita dan sebagainya, itu adalah bagian dari semiotika. Tinggal kita bisa memaknai saja. Nah, karena memang salah satu kajian dari semiotika menurut cara pandang psikologi transpersonal itu adalah yang kita sebut dengan arkana mayor. Ya. Nah, ternyata arkana mayor itu adalah bagian dari tarot secara universal. Nah, kenapa tarot itu merupakan bagian dari kajian Carl Gustav Jung? Karena sesungguhnya di dalam simbol-simbol tarot ini unik. Ya. Uniknya apa? Karena dia bisa dilihat dari berbagai sisi. Dia bercerita tentang alam semesta, dia bercerita tentang kekecewaan, dia bicara tentang kecelakaan, dia bicara tentang pengkhianatan, dia cerita tentang kebahagiaan, dan seterusnya. Nah, ketika Carl Gustav Jung, teori bapak psikologi kita mengeksplor tentang semiotika, tentang tarot, itu luar biasa. Uniknya adalah apa? Tarot bisa dilihat dari kacamata metafisika.
Tarot bisa dilihat dari kacamata spiritual. Itulah kenapa tarot sering dipakai oleh paranormal, dukun, dan seterusnya. Tetapi tarot juga bisa dikaji melalui antropologinya, sejarahnya. Sejak kapan manusia itu menggunakan simbol gambar sebagai alat komunikasi? Ya, itu ada sejarahnya, karena kartu tarot tidak ada sejarahnya. Kemudian kartu tarot juga bisa dilihat dari estetiknya. Karena jumlah kartu tarot di Indonesia, di dunia itu udah ribuan. Maka ada kolektor-kolektor tarot ya. Itu karena dia suka dengan gambar-gambarnya yang mengakar dari local wisdom tadi. Karena tidak ada satu kartu tarot yang bicara tentang universal. Kartu tarot di dunia selalu bicara tentang local wisdom. Dan ketika tarot ditinjau dari sudut psikologi, maka itu sangat unik. Uniknya apa? Karena dia bisa membantu kita sebagai alat tool. Sekali lagi, alat tool. Lo boleh percaya silakan, lo boleh nggak percaya silakan. Tetapi kita bicara tentang beliefnya, tentang keyakinannya. Sama halnya misalnya ketika ada orang datang ke biro saya, misalnya, itu udah jelas Bu, namanya Biro Psikologi Jaspi, itu jelas psikologi. Orang konsultasi, namanya Pak, dia tahu ya. Terus kemudian kebetulan saya orang Jogja, terus kantor saya di Solo, yang notabene Jawanya dalam tanda petik cukup kuat gitu ya. Akhirnya apa? Persoalan kehidupannya dia itu sering dikait-kaitkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual, metafisika dan sebagainya. Misalnya tanya, kira-kira Pak, kalau jika dia sama anak saya itu cocok nggak ya? Kira-kira dia auranya, waduh, bingung saya. Kalau dia bicara tentang metafisika, kan nggak mungkin dong saya katakan, wah saya nggak bisa Bu, di sini biro psikologi Bu, nggak bisa, saya nggak bisa spiritual, kan nggak mungkin juga. Nah, saya bermain beliefnya, kita bermain persepsinya, keyakinan Pak. Kira-kira saya punya keris ini bisa mengganggu hidup saya nggak Pak? Kok bicara masalah keris kok saya nggak ngerti. Tapi kan saya nggak mungkin bilang saya nggak bisa gitu loh. Kan saya nggak mungkin, saya nggak ngerti Bu, itu keris itu ada kodamnya, ada ini, kan nggak mungkin itu kapasitas saya. Tetapi dia punya belief, dia punya keyakinan, maka dia bertanya kepada saya, apakah saya punya keris itu mengganggu dalam kehidupan saya? Nah, maka saya katakan, apa gara-gara keris ini saya sering berantem dengan pasangan saya? Apakah gara-gara keris ini saya jadi kayaknya semacam sensitif dan sebagainya? Wah, kalau udah bicara kayak begitu kan saya bingung juga. Apa yang harus saya jawab? Orang saya itu di bagian psikologi, masa saya bicara masalah keris, kodamnya ini kan nggak mungkin. Nah, disinilah saya bermain beliefnya, saya bermain keyakinannya. Kalau ibu ingin sehat, ya pertama yang kita rubah adalah cara berpikirnya, kita harus rubah. Terhadap apa? Terhadap keris itu. Mindset harus kita rubah. Dan sebagainya. Bagaimana caranya? Oh, kalau bagaimana caranya banyak, bisa lewat hipnoterapi, bisa self healing, dan sebagainya. Nah, tetapi oke, saya ingin lihat tanda-tanda. Kita buka kartu, kita lihatin. Ibu ambil satu. Kenapa? Karena dalam sebuah sistem tarot, itu adalah proses pengambilan. Tangan kita yang ngambil. Ya. Nah, ketika tangan kita mengambil, itu sesungguhnya adalah stimulus dari pikiran kita. Ya. Nah, sementara kartu yang saya ciptakan, sekali lagi kartu yang saya ciptakan loh ya, bukan kartu orang lain, bukan tarot yang lain, ini tarotnya versi Hisam. Tarot Nusantara ya. Tarot Nusantara. Jadi yang udah saya bertanggung jawab. Itu adalah mampu menstimulus pikiran kita terhadap apa? Terhadap pengambilan tangan kita. Dan dia berpengaruh pada apa yang kita rasakan. Karena apa? Karena kartu yang 22 di depan itu adalah simbol-simbol gambar dari apa yang ada di alam semesta, dan itu mewakili dari kehidupan alam semesta secara universal. Ya. Gitu ceritanya. Oke. Nah, ada pertanyaan tadi Pak. Berarti ini pendekatannya psikologi ya Pak ya? Ya betul ya Pak. Jadi nanti kan yang dicoba untuk disampaikan itu adalah bagaimana kita mengakses subconscious kita melalui gambar-gambar itu, gitu kan Pak ya? Simbol gambar. Ya. Simbol gambar. Oke. Sama halnya misalnya kita gimana Mbak Monggo? Gimana? Ya, monggo silakan diteruskan dulu. Jadi itu sama saja dalam pikiran bawah sadar kita itu adalah terakumulasi dari sebuah sistem. Misalnya, atau catanya panca indera kita itu sebetulnya bereaksi dari
pikiran kita itu ada reaksi dari input-input yang ada datang dari indera kita. Misalnya kalau kita seneng dengeran musik dangdut, maka otak kita berpikir ya seneng dengan aksesoris dangdut, musik dangdut. Tapi kalau kita indera kita suka dengan musik punk misalnya, maka stimulusnya adalah tubuh kita ya berperilaku seperti musik punk. Nah, jadi pendekatannya karena ini adalah stimulus ya, maka sistem kekacauan, sistem acak itu berlaku di situ. Sama halnya bagi orang Jawa. Saya katakan bagi orang Jawa loh ya, bukan orang lain. Orang Jawa itu sering mengartikan tentang simbol-simbol. Misalnya, aku ki deg-degan ya saiki ya. Deg-degan tuh itu sering dikoneksikan. Tegasnya apa? Ih, jangan-jangan. Atau mata kita berkedutan. Wah, jangan-jangan. Semua ada. Nah, kita menciptakan sistem itu dengan mengambil kartu. Oh, ada apa dengan kamu? Ini begini. Oh, ya misalnya, bagaimana kamu bisa mendapatkan pasangan hidup kamu kalau kamu sendiri tidak mau membuka hati? Bagaimana kamu bisa mendapatkan jodohmu, ya, pasanganmu kalau kau sedang mengalami trauma? Jangan tanya gimana jodohnya, Pak. Tapi tanyakan dulu bahwa sesungguhnya dalam dirimu ada sesuatu yang harus dibongkal fraktatnya. Berarti challenge-nya ya Pak ya? Challenge-nya itu yang disadari ya Pak? Disadari. Bagaimana kamu bisa menyikapi bahwa kamu punya potensi untuk dihianati? Punya potensi loh untuk dihianati. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau untuk saya tidak dihianati? Oke, pendekatan psikologisnya adalah gini. Jadi tarot yang saya usung itu memang bukan teori psikologi murni, tapi bisa dijadikan sebuah konseling psikologi. Bedanya, bisa digunakan bedanya tarot Nusantara lebih banyak bercerita tentang sebab. Maka proyeksi ke depan mudah kita nilai. Sebab akibat. Jadi potensinya nanti kebaca ya Pak ya, kebaca. Sendiri ya Pak. Kita tidak akan mungkin bicara tentang kapan, siapa, di mana, karena itu adalah objek. Tapi kalau kita bicara tentang ada apa denganmu hari ini, itu sangat mudah bagi kita. Iya Pak, saya tahu Pak, saya laki-laki Pak. Semua tubuh saya itu laki-laki Pak. Tapi kalau saya ketemu dia Pak, saya nggak kuat Pak. Nih tangannya begini tangannya. Ini contoh kecil. Saya tahu Pak. Keluar ya. Iya keluar. Saya ngerti Pak. Itu Pak. Saya kalau ke pasar Pak, saya tuh udah dari rumah tuh udah berencana Pak, mau ke mall beli ini. Tapi kenapa di mall kok malah saya nggak beli barang yang saya rencanakan sebelumnya? Lalu siapa orang yang merencanakan kita di rumah? Nah kan gitu loh. Iya. Iya Pak, saya kan di rumah saya dari rumah pengen ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu paling gampang nih, karena ibu-ibu ini kan orientasi berpikirnya kan luas gitu ya. Iya. Jadi ya saya mau pergi ke mall beli baju. Kompleks ya. Tapi sampai di mall yang dicari bukan bajunya Pak, malah yang lainnya dulu, sehingga bajunya lupa. Pertanyaannya adalah, lalu yang waktu di rumah yang menentukan kamu beli baju itu siapa? Berarti ada aku dalam diriku. Ya. Dan itu menarik. itu menjadi iya. Nah sekarang untuk mengenal siapa dirimu, kenali dulu. Untuk mengenal aku maka kenalilah aku yang sesungguhnya. Manusia punya topeng. Kalau kamu ingin mengenal diri kamu, buka topeng, lihat dirimu. Iya, that's it. Bercermin ya Pak ya. Ceritanya. Wah kok jadi banyak ngobrol. Nggak apa-apa. Ini Pak, pertanyaan ya. Nanti itu di kelas ada yang mesti dipersiapkan nggak Pak pesertanya Pak? Ya, secara umum sih sebetulnya tidak ya, karena itu adalah stimulus saja. Stimulus tuh misalnya kalau pengen punya kartunya boleh saja, mau pakai kartu apa saja bisa ya, mau tarot Nusantara boleh, tarot yang lainnya boleh, kita ada stimulus. Yang penting pendekatannya.
Yang penting pendekatannya. Kalau misalnya mau di range lebih panjang lagi, ya mungkin nggak usah pakai kartu tarot lah, fotokopian aja lah. Karena apa? Karena prinsip kita bukan soal kartunya, tapi soal gambarnya. Ya. Kalau gambarnya kan bisa difotokopi kan. Ya. Yang penting kan gambarnya gitu. Yang penting gambarnya. Yang penting gambarnya. Yang penting karena karena gambarnya itu yang memunculkan gambar insight. Ya. Iya, gambar itu. Apa yang dia dapatkan dari melihat apa gambar itu. Iya, dan melihat gambar itu pada situasi ini. Misalnya bagaimana kita bisa memaknai ketika simbol itu muncul dalam kehidupan kita hari ini. Oh, ternyata Pak, saya ini gambarnya itu laki-laki yang digantung misalnya. Wah, berarti ini saya lagi di gitu. Kira-kira begitulah bahasanya. Oke. Nah, Pak, kalau kan nanti apakah nanti juga Pak Hisham akan men-share gimana cara ngatasinya atau gimana memunculkan potensinya, itu Pak Hisham akan sampaikan juga nggak Pak di kelas? Ya, secara umum itu adalah sebuah metode sebagai tool untuk melihat, atau dalam istilah kita tuh memapping lah kira-kira begitu dah. Memapping ya. Oh, ternyata saya ini begini. Oh, ternyata ini saya ini sedang mempersiapkan sedang membuat strategi. Oh, hari ini, ternyata hari ini saya sedang berperan sebagai si badut, karena gambarnya badut gitu. Oh, hari ini berarti saya ini berada pada posisi untuk mendapatkan keadilan, karena gambarnya justice misalnya. Oh, hari ini berarti saya, jadi stimulasi itu. Nah, ketika kita tahu bahwa hari ini saya sedang mengalami apa, ya, maka dengan mudah otak kita terotomatisasi untuk bisa keluar. Sama halnya ketika kita sedang punya masalah, otomatis otak kita bekerja untuk mencari jalan keluar. Sebelum kita bertanya kepada orang lain. Berarti gambar itu untuk menstimulasi ya Pak, untuk menstimulus. Ya. Cara kita memaknakan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Apa yang sedang terjadi, bukan apa yang akan terjadi, karena beda. Bukan apa yang akan terjadi. Kalau akan kan berarti meramal jadinya. Ya, tapi apa yang sedang terjadi. Dan lebih ke situ. Oke. Gitu lalu, ceritanya. Dan saya ingetin dulu teman-teman ya Pak ya. Jadi kelas Pak Hisham ini akan diadakan. Saya izin share dulu sama teman-teman Pak. Refleksi semesta terhadap manusia sebagai metafora diri itu akan diadakan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 19.30 sampai 21.30 ya, malam ya. Karena kayaknya lebih asik ya kalau exploring diri itu dilakukan di malam hari, itu lebih suasananya lebih enak gitu. Nah, Pak Hisham akan memfasilitasi kelasnya ya. Lalu menurut Pak Hisham tadi tidak ada yang perlu disiapkan. Kalau ada yang punya kartu monggo dipakai, kartu apa aja. Pak Hisham akan menyampaikan bagaimana kita itu menyadari bagaimana kondisi kita sekarang ini dan bagaimana kita bisa memunculkan ya, menyadari potensi-potensi apa yang bisa didapatkan melalui challenge-challenge yang ada gitu ya Pak. Sebetulnya bukan potensi sebetulnya lebih ke wawasan kita. Jadi ada apa denganku? Ada apa denganku? Lalu lebih mungkin setelah ada insight mungkin baru menyadari apa baru saya lakukan gitu ya. Itu ya kira-kira begitu. Itu bahasa saya udah begitu. Kalau soal penyelesaiannya bisa macam-macam, bisa setelah feeling, bisa hipnoterapi, berbagai cara ya. Berbagai cara. Ya, oke. Baik. Pendaftarannya nanti dilakukan ke 0816720299 atau ke Mbak Yuli 082186331871. Atau mungkin kalau ada yang mau melalui Pak Hisham juga boleh, langsung saja hubungi Pak Hisham lalu nanti. Nggak usah, saya di follow aja. Di follow aja. Di follow. Bukan Pak, maksud saya kalau pendaftaran ada yang mendaftar melalui Pak Hisham nggak apa-apa sih gitu. Kalau misalnya ada yang lebih kenal gitu. Langsung ke jenengan. Gitu. Iya, oke. Baik gitu. Berarti nanti silakan hubungi Rumah Barito ya, di tab di kontaknya atau ke Mbak Yuli 081286331871. Nah, Pak Hisham mau menambahkan apa lagi nih Pak? Nanti kalau kita beber semua di sini di kelas nanti ceritanya berkurang.
Ya seperti tadi yang saya sampaikan di Nopal, ya hati-hati dengan pikiran kita sendiri, karena pikiran kita sendiri itu bisa menentukan apa yang akan kita alami dan apa yang akan terjadi, itu saja. Ya. Tergantung bagaimana pola pikir kita. Kalau hari ini Ya. kita bisa belajar bahwa saya bersyukur karena saya bisa ketemu dengan Mbak Uki, bisa ketemu dengan sahabat-sahabat, itu adalah satu hal yang kita syukuri. Dan rasa syukur itu menjadikan kita hidup menjadi lebih bermakna lah. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semuanya sudah Betul. terkoneksi dengan alam semesta. Setuju. Tidak Jadi ada yang kebetulan. peristiwa apapun itu juga memang terjadi sesuai kebutuhan kita gitu ya Pak ya. Yes, betul. Tinggal bagaimana kita menyadari itu dan kita mau merubah sikap kita, Yes. atau kita mau bertahan di sana gitu ya Pak ya. Monggo. Nah, jadi monggo teman-teman ya, silahkan mendaftar di kelas Pak Hisham nanti hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 19.30 sampai 21.30. Monggo mendaftar di 0816720299 atau ke Mbak Yuli di 081286331871. Baik Pak Hisham, karena Terima kita kasih. sudah hampir 40 menit. Wah. Jadi kita sudahi. Oke. Kita Dan sudahi kebetulan udah dua maghrib sesi di sini. ini. Ya, makanya. Jadi terima kasih banyak, matur nuwun. Oke. Sampai ketemu hari Monggo. Sabtu malam ya Pak. Ya, Matur insyaallah. nuwun. Oke, Wilujeng, matur ya, nuwun. Sugeng Sonten. Wilujeng, rahayu. Rahayu.